masuk ke partai ini, Mbak. Partai ini memang partai sakit, sulit, luar biasa. Ini partai politik. Ada masanya, siklus 5 tahun sekali, saya katakan. Dari para anggota, dari abang sendiri, dari partai, memberikan janji kepada masyarakat tuh gimana sih dari 3 periode itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Insight, ketemu lagi di Insight Talk. Kali ini bersama saya, Dina Prihatini Wardoyo. Nah, kali ini sahabat Insight, kita lagi berada di salah satu kabupaten di Kabupaten Sanggau yang sangat spesial dengan narasumber kita yang akan memberikan inspirasi terutama dalam kehidupan pribadinya untuk mencapai di satu posisi. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Bang Jumadi. Langsung aja kita sapa. Ya. Selamat siang, Bang. Siang. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, ya. Sehat. Iya. Bang Jumadi, mungkin ini kan kita ngobrol-ngobrolnya santai nih, ya, terkait dengan saya baca beberapa profil Bang Jumadi ini kan apa ya, inspiratifnya tuh banyak sekali. Salah satunya kan bisa menduduki sebagai wakil rakyat di 3 periode. Ini kan tidak mudah dan tidak semua bisa. Mungkin itu dulu kali yang bisa dijelaskan biar sahabat Insight di rumah tuh bisa tahu, oh ternyata Bang Jumadi tidak hanya menjadi inspirasi di Kabupaten Sanggau tetapi untuk Kalimantan Barat. Silakan, Bang. Siap. Baik, terima kasih waktunya untuk Insight Talk. Mbak Dina. Baik, saya menceritakan tentang pribadi saya dulu. Ya. Saya dilahirkan di sebuah kampung pedalaman. Ya. Tepatnya 9 Agustus 74. Ya, anak seorang petani. Orang tua saya petani, mama petani. Dari 5 bersaudara, saya anak yang terakhir. Saya SD kampung di Kedama. SMP saya 3 kali pindah di Ngabang. Yang pertama saya SMP Pelita, kelas 1, naik kelas 2 saya pindah di SMP di kampung, di tempat di mana saya tinggal di kampung. Terus kelas 3 saya SMP di Ngabang lagi, SMP Penjakria. Setelah itu saya SMA. Singkat cerita, saya tamat SMA, bekerja di sebuah PT Erna, Kayu Tunu ya. Nah, berhenti. Sering dengar. Ya, berhenti. Terus saya ada pembukaan sebuah perkebunan di Landak, swasta, namanya PT KSA. Saya bekerja di sana. Ya, kurang 1 tahun saya berhenti. Kembali ke Erna lagi, Mbak. Siap. Kembali ke Erna lagi selama 1 tahun. Nah, singkat cerita, tahun 98, 99, saya bergabung di PD Perjuangan. Nah, ada seorang guru namanya Pak Jingun. Kebetulan saya kan senangnya di pasar pada waktu itu. Jumpa dengan Pak Jingun, ditawarin sebuah partai politik. Saya katakan saya awam di partai politik, tidak mengerti, tapi nggak apa-apa masalahnya, belajar. Saya masuk di partai politik bersama-sama dengan Pak Krisantus, anggota DPR RI. Nah, Pak Krisantus ketua, saya sekretaris. 99 belajarlah caleg, Mbak. Gagal karena sistem proporsional tertutup, nomor urut ya. Pak Krisantus jadi, saya belum. Tapi saya semangat loyalitasnya kepada partai, kepada pemimpin. Ya bukan muji saya, Mbak. Tapi saya setia luar biasa saya dengan pimpinan, dengan semangat partai ya. 2004 saya masih mencalonkan diri lagi.
gagal lagi Mbak. Berarti 2 kali gagal Dua ya? kali gagal ya. Oke. Karena sistemnya Mbak, Oke. nomor Ya. sistem. Ya. Nah, 2002, 2000 saya kerja di PT PN 13. Oh, dari PT Erna itu ya Bang? Ya, di PT Erna saya melamar di PT PN 13, terima sebagai karyawan sampai 2008. Nah, 2006 di kampung saya di Bodok, Dusun Sebutuh, Desa Bajokria, ada pemimpin kepala desa. Nah, kepala desa. Nah, waktu itu saya diminta oleh para tokoh, Mbak, untuk mencalonkan diri. Saya sebenarnya tidak bersedia. Berapa kali datangi, 3 hari sebelum tutup pendaftaran, didatangi lagi, akhirnya saya menyanggupi. Menyanggupi, calonkan diri, dan puji Tuhan saya terpilih. 2006. Terus 2009 saya mencalonkan legislatif. Ya. Itu udah kepala desa atau gimana Bang? Sudah. Sudah itu terpilih ya? Sudah terpilih kepala desa, sudah terpilih sebagai karyawan PT PN kan? Iya. Nah, oleh syarat caleg pada waktu itu sebagai karyawan PT PN 13 harus mundur ya, karena BUMN kan. Saya mundur 2008. Kepala desa juga saya mundur sementara. Masuk caleg. Nah, awalnya caleg ini kan nomor urut lagi, Mbak. Siap. Proporsional tertutup. Ya. Setelah dinyatakan di CS dan di CT, ada gugatan pada waktu itu. Digugatan oleh salah saya seorang tokoh pada waktu itu dari Partai PKS. Dan MK-nya Pak Mahfud MD. Pada waktu itu. Sehingga saya semangat ngurus. Saya sempat dari DCS ke DCT dicoret, Pak. Dicoret oleh KPU, Pak. Alasannya? Alasannya karena saya mengundurkan diri sebagai kepala desa terlambat. Oh, administratifnya ya, terlambat. Tetapi saya punya data arsip. Saya tidak terlambat. 3 hari sebelum penutupan pemberkasan di KPU, saya sudah mundur. Biasa persaingan politik, Mbak. Ya. Singkat cerita, saya berjuang dari DCS saya masuk, dari DCT saya dicoret di KPU, saya langsung ke KPU provinsi, Pak. Karena saya semangat ngurus, saya dinyatakan 2009 nomor 1. Saya pikir itu 99% kalau nomor 1 nomor pasti jadi, Mbak. Pasti jadi. Ibaratnya kita nggak kemana-mana, suara partai aja udah jadi kan. Kan gitu analisa kita. Nah, begitu. Singkat cerita, ada gugatan dari Partai PKS dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi waktu itu Pak Mahfud MD. Akhirnya sistem pemilu proporsional terbuka, suara terbanyak. Saya sempat stres saya, Mbak. Pikir saya terbuka, ini kan suara terbanyak. Apa mampu saya bersaing dengan teman-teman di bawah? Sementara saya sudah semangat ngurus sistem proporsional tertutup. Tapi Abang kan pada saat itu udah jadi kepala desa. Benar. Maksudnya nggak pede banyak yang memilih atau gimana pada saat itu ya? Ya saya pikir nggak pede, nggak yakin kalau orang bisa memilih saya. Gitu. Tetapi saya berpikir juga indikator saya kan kepala desa. Kepala desa sudah mana? Nah, saya berapa bulan kemudian memang saya tidak aktif ngurus partai, ngurus caleg, karena down kan. Saya dipanggil oleh Pak Krisantus. Di, kamu turun, ketemu saya. Turun, mana kamu selama ini? Ada rumah, Pak. Apa kegiatanmu? Ya, paling di kebun, saya bilang. Calegmu? Ada sandak caleg, Pak. Dibiarin lah ya. Apa? Wah, frustasi saya bilang. Masa dari proporsional tertutup nomor urut lari terbuka kan suara terbanyak. Manalah mampu saya bersaing, Pak. Saya bilang modal nggak ada segala macam. Lalu Pak Krisantus, jadi orang politik jangan pesimis, mesti optimis. Jadi saya ini memang banyak didorong oleh Pak Krisantus kan, karena beliau memang sama-sama dengan saya
masuk ke partai ini, Mbak. Partai ini memang partai sakit, sulit, luar biasa. Dia yang sangat support ya, Bang? Iya, support. Ya nanti lepas saya pikirkan, setelah itu saya pulang, saya renungi. Bahasa beliau, saran beliau, memang benar. Akhirnya saya mulai semangat lagi, Mbak. Semangat. Nah, terus pemilihan kan April waktu itu. Ya. Saya mulai turun 1 Maret sampai 31 Maret. 1 bulan saja saya turun ke lapangan. Ya. Masuk kampung, keluar kampung, turun sore, datang subuh. Tiap hari seperti itu. Ya, singkat cerita, ketika pemilihan, saya memperoleh suara 2.000 lebih di dapil saya. Nah, sehingga itu membuat pede ya, Bang? Iya, pede. Sehingga saya dinyatakan oleh KPU terpilih. Terpilih di dapil saya kan 2 kursi. Ya. Nah, teman saya suara terbanyak, termasuk terbanyak di Kota Sanggo. Ya, saya hanya 2.000 lebih sedikit. Jadi mungkin urutan ke-7 suara terbanyak kali. Dari 35 kursi waktu itu. Ya, saya terpilih 2009, 2012. Ya, tolong cerita sekalian, Mbak ya. Tolong bercerita kita sekalian. Ya, yang apa, Bang? Ya, ini kan emang mau dengerin ininya. Iya. Profilnya Bang tadi. Nah, saya terpilih 2009, 2012. Teman saya, sahabat saya dari PD Perjuangan, Ketua DPRD meninggal. Meninggal oleh pimpinan partai waktu itu, Pak Krisanto selaku Ketua DPC. Sekretarisnya almarhum Pak Sopian. Sebenarnya bukan jatah saya tuh, Mbak, jadi ketuanya yang diusulkan. Mesti teman saya sebagai sekretaris. Tapi karena pimpinan partai menugaskan saya kan, ya tentu saya siap. Akhirnya disurati DPD, DPP, keluar SK saya sebagai ketua pimpinan DPRD PAW. Ya. Terus selesai 2009 ke 2014, karena selama kurun waktu 5 tahun saya kan bekerja, Mbak. Bekerja, turun lapangan, ketemu masyarakat, apapun bentuknya, kegiatan partai saya lakukan. Ya tentunya periode kedua saya merasa lebih ringan kerjanya. Orang sudah kenal saya. Karena di periode pertama Abang turun ya? Ya, turun. Karena orang sudah kenal saya, Mbak. Apalagi dengan posisi sebagai Ketua DPRD. Nah, ketika ada momen-momen masyarakat mengundang saya mau pernikahan, mau acara apa, syukuran, kita datang ya kan. Itu. Artinya tidak terlalu berat. Nah, sehingga pada periode saya kedua, 2014-19, yang darinya 2009 dapat 2.000 lebih, saya naik persentase suara saya dari 2.000 lebih ke 4.000, Mbak. Ke 4.000 lebih. Ya. Nah, terus 2019 juga demikian. Karena saya masih ketua kan. Nah, akhirnya nambah lagi terus suaranya, Mbak. Sampai ke 4.400 lebih. Kemarin 2019. Nah, jadi itu sekarang cerita. Terus kalau dengan posisi ketua, Mbak, ini kan diatur oleh undang-undang. Artinya partai pemenang lah menjadi pimpinan. Ya paling saya bersaing di internal partai ya ibarat. Tapi kan komposisi saya sebagai pengurus partai. Ya kan. Nah, kalau di perjuangan ini kan yang menduduki posisi itu ketua DPRD, sekretaris dan bendahara. Salah satunya lah. Ya. Sehingga itu masih dipercaya oleh partai. Berarti 3 periode itu tuh perjuangannya tuh di periode yang pertama sekali itu ya, Bang? Itu sangat berat. Jadi setelah turun mendekati masyarakat agak lebih ringan. Istilahnya mendekati sampailah 3 periode ini. Betul. Ya, Bang. Perjuangan Bang Jumadit ini kan karena singkat ceritanya ya, betul, Bang. Betul. Terus masyarakatnya gimana nih, Bang, terkait dari PAW kemudian ke sini? Abang kan turun lapangan nih. Dari untuk Sanggaunya sendiri kan beberapa ya emang yang saya baca Bang Jumadit ke masyarakat udah sehari-hari ya.
inspirasi dan ininya mereka ke aspirasinya untuk pribadinya Bang Jumadi sebagai wakil rakyat khususnya di Kabupaten Sanggau gimana? Ya kalau tentang inspirasi orang terhadap saya rasa saya tidak bisa memaklumi pendapat orang ya. Tapi saya seperti ini adanya saya. Saya tidak bisa mengada-ngada bagaimana. Jadi saya ketika ketemu masyarakat dimanapun masyarakat ketemu, di warung kopi dimanapun, di lapangan juga. Nah, jadi kita bukan ngada-ngada Mbak. Memang saya ini orang dari kampung, petani. Jadi saya merasakan apa yang masyarakat rasakan. Itu. Ya kalau mungkin mereka menilai saya orang yang atau low profilnya mungkin gimana ya itu hak mereka. Penilaian ya, dari masyarakat ya Bang? Ya. Ya, terkait dengan beberapa program yang Abang ambil nih Bang, kan dari anak petani, bekerja juga nggak jauh-jauh nih sebelumnya untuk mensukseskan atau membantu petani untuk khususnya di Sanggau gimana Bang? Kan punya power nih untuk Kabupaten Sanggau. Nah, kalau itu kan kita terkait dengan fungsi dewan, Pak. Mana fungsi dewan ini ada legislasi, ada pengawasan, ada budgeting ya. Ya ketika kita posisi kita sebagai anggota dewan, ketika kita sudah melakukan pembahasan anggaran dengan eksekutif, ya tentunya kita melihat persoalan di masyarakatnya di mana. Ya ketika memang masyarakat berkeinginan bagaimana di suatu tempat daerah dia menginginkan salah satu contoh di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian mereka punya potensi lahan sawah Mbak, tapi airnya tidak jalan. Jadi kita perjuangkan irigasinya, pengairannya, dan begitu juga hal-hal lain Mbak, seperti infrastruktur segala macam. Nah, itu memang ya ranah kita untuk berkomunikasi dengan pihak eksekutif. Itu apa salah satu perjuangan ya perjuangan Bang? Kita ya. Ini tugas kita. Bang, dari 3 periode ini kan sebagai wakil rakyat tuh ada sentingan apa ya, rahasia umum lah mungkin. Selalu memberikan janji. Sebagai ketua DPRD tuh Abang melihat ini gimana? Dari para anggota, dari Abang sendiri, dari partai memberikan janji kepada masyarakat tuh gimana sih dari 3 periode itu? Ya gini saya contohin Mbak ya. Yang saya alami nih saat ini. Contoh ada tokoh rohaniawan, pendeta contoh. Dia berkeinginan bagaimana ketika dia sebagai gembala di sana, tapi gerejanya perlu direhab, renovasi ya. Nah tentu dibuatlah suatu proposal. Kita katakan oke, kita perjuangkan, karena memang Sanggau selama ini lumayan besar juga Mbak bantuan hibah untuk sarana dan tempat ibadah lumayan. Tapi kan tidak sebanding dana dengan sarana ibadah yang ada di Sanggau. Tentu harus ada yang antri nunggu. Nah, ketika katakan kita sampaikan dengan yang bersangkutan mungkin tahun depan, ya kan? Tiba-tiba tidak masuk tahun depan. Rasa kecewa mereka pasti ada. Kita hanya menjelaskan saja Pak, dengan keterbatasan anggaran, tapi tetap kita kawal. Dan ya alhamdulillah Mbak, puji Tuhan, kalau saya ngawal kayak saya nih. Ya paling telat setahun 2 tahun, tapi harus sabar lah. Jadi itulah sebenarnya yang mungkin dibilang masyarakat tuh suka janji, padahal ya mungkin sosialisasi janji-janji yang dimaksud itu mungkin harus disampaikan langsung ke masyarakat ya Bang? Ya, sebenarnya kalau kita tidak pernah berjanji Mbak, ya artinya begini, masyarakat mengusulkan, tapi kita siap tampung. Sehingga terkesan dinyatakan janji. Tapi kalau anggota dewan dan caleg, dia tentu memahami fungsi tugasnya kan. Kalau dia berjanji, itu tergantung individu orangnya lah. Tapi kalau ketika masyarakat mengusulkan, kan masyarakat ini kan seolah-olah
Dewan semuanya nih bisa. semua bisa. Kok bisa Dewan ya? Iya, Tapi iya, kan iya. ada yang memang tidak bisa kita lakukan. Ya, oke. Ya. Bang, kalau bicara terkait masyarakat Sanggau yang semakin ya dari 3 periode ini ya, Ya. saya yakin Bang Jimadi pasti memperhatikan nih bagaimana terutama terhadap pembangunan Ya. Kabupaten Sanggau, kemudian pemerhati dari wakil rakyatnya sendiri gitu. Menurut Bang Jimadi gimana masyarakat Sanggau khususnya untuk pembangunan di Sanggau, kemudian program-program atau aturan yang dibuat oleh Pemkab sebagai Dewan Wakil Rakyat itu gimana, Bang? Ya. Jadi singkat cerita, pembangunan ini bisa kita laksanakan tergantung anggaran. Ya. Ya kan? Nah, Sanggau hari ini Mbak, APBD Sanggau 1,8 triliun. Luas wilayah Sanggau ini ya 12.800 sekian kilometer persegi ya. Dengan jumlah 15 kecamatan, ya 163 desa, 6 lurah, dengan 865 dusun. Ya kan Pak? Ya. Artinya uang 1,8 M itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Karena mungkin kalau dibagi cuma dapat berapa persen ya Bang? Iya, di situ gaji pegawai Pak ya. Gaji pegawai. Ya tentu siapapun berpikir bagaimana Sanggau harus maju di bidang apapun. Ya. Tapi karena keterbatasan kita lihat yang menjadi prioritas Pak. Prioritas yang kita utamakan. Nah, Sanggau ini kan prioritas utama kita lihat menurut saya nih Mbak, infrastruktur. Nah, jalan jembatan. Pembangunan. Ya. Fisiknya kan. Nah, salah satu contoh suatu kampung di dalam jalan jelek mau ke pasar bagaimana? Orang mau sekolah, bagaimana? Orang mau berobat, apapun bentuknya, pikir saya infrastruktur utama. Pertama barulah kita melihat ke sumber daya manusianya, ya kita terus kesehatannya Mbak, perekonomiannya. Kalau infrastruktur bagus, segala-gala bisa. Ya. Betul. Oke Bang, karena kita kali ini membahas terkait profil. Saya juga membaca Abang mendapatkan beberapa penghargaan. Salah satunya itu keterbukaan informasi ya Bang. Bagaimana menurut Abang melihat terutama di era sekarang ini khususnya di Kalimantan Barat dan Kabupaten Sanggau terhadap keterbukaan informasi dari para pejabat sendiri ke masyarakat, khususnya untuk pembangunan, kemudian masukan-masukan itu sampai dapat penghargaan itu gimana Bang? Pak, saya bicara konteks Sanggau saja, jangan Kalimantan Barat lah. Siap, Sanggau. Sanggau aja. Belum ke sana, Mbak. Karena kita tahu, Bang. Nantilah ya, mudah-mudahan amin. Kalau konteks Sanggau ya kita terbuka, Mbak, dengan masyarakat, ya, dalam menjalankan tugas kita selaku DPRD, apa yang kita buat bersama pemerintah, ya kita terbuka yang kita lakukan dan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Nah, terkait saya dapat penghargaan, ya jujur saja Mbak, saya juga tidak bisa berpikir kan kalau saya itu dapat penghargaan suatu pelayanan ya. Itu tentu ada lembaga yang menilai. Kalau memang mungkin saya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan membuat katakan suatu prestasi yang bagus sehingga lembaga memberi suatu penghargaan, ya itu memang ya lembaga lah menilai ya. Artinya kan Abang terhadap penghargaan ini bukan itu tujuannya kan, betul. Tapi pekerjaan untuk masyarakat itu sendiri ya, betul, Mbak. Tujuan utamanya. Oke Bang, tadi kan udah nyebut provinsi Sanggau dari 3 periode ini ke depan 2000 pemilihan nanti provinsi apa kabupaten Bang? Saya apa melihat petunjuk dari Bang Lazarus lagi atau gimana? Ya saya kemarin jujur Mbak, karena kan sudah 3 periode ya. Jadi saya maunya kemarin ke provinsi. Tapi kan partai politik ini kan ada pimpinan Mbak. Ya. Jadi ketika pimpinan mengatakan, Jimadi, kamu mesti tetap bertahan di Sanggau, kawal Sanggau. Saya harus tunduk dengan perintah ya Bang. Oke. Jadi ya kita lihat nanti nih. Betul.
Meski Masih udah kabupaten, ada, Mbak. Masih kabupaten udah saya. dipastikan kabupaten ya? Masih kabupaten. Kan DCT udah keluar, Mbak. Iya. DCT tanggal 4 kan? Pasti mungkin provinsi di periode yang selanjutnya ya, Bang? Ya, tergantung perintah partai, Mbak. Iya, oke. Oke, Bang, untuk dukungan dari keluarga sendiri gimana nih, Bang? 3 periode itu kan nggak sebentar ya. Ninggalin anak istri atau keluarga atau acara keluarga, ada yang protes atau gimana, atau udah 3 periode nih udah terbiasa atau gimana? Baik, Mbak. Kalau keluarga mensupport, Mbak ya, karena ini kan sudah memang katakanlah gimana ya, tentang diri saya, profesi saya lah ke sana. Tapi ketika saya membangun PD Perjuangan ini, Mbak, 98, dengan kehidupan ekonomi saya yang morat-marit ya, yang cari makan sehari-hari susah. Waktu itu memang saya selalu selalu bertengkar sama keluarga lah, ya, istri ya. Apa yang didapati ngurus partai politik? Ya, 10 tahun, Mbak, gagal. Tapi saya masih bertahan di partai politik. Tantangan dari keluarga banyak. Bukan saja istri, tapi ipar-ipar, ada orang tua juga. Mau jadi apa kamu? Satu kata saya jawab. Ketika itu, Mbak ya, ketika 2 periode gagal. Ini partai politik. Ada masanya, siklus 5 tahun sekali saya katakan. Beda dengan saya noreh. Hari ini noreh timbang langsung jadi duit. Ada hasilnya langsung terlihat. Ya, nah sehingga hari ini Mbak, keluarga saya dan anak-anak tetap mendukung, mensupport. Karena melihat perjuangan Abang. Iya, perjuangan dari awal, Mbak. Dan seluruh keluarga juga, Bang, termasuk orang tua. Oke. Bang, tadi kan Abang udah bilang nih, perjuangan masuk ke dunia politik ada segala morat-marit. Betul. Bocoran sedikit mungkin, Bang, untuk sampai menduduki ini gimana, Bang, untuk yang dikeluarkan? Artinya kan perjuangan Abang kan nggak cuma waktu dan keluarga, tapi juga dari sisi paham saya. Anggaran itu gimana, Bang? Saya katakan tadi, Mbak ya, dengan ekonomi saya morat-marit, ketidakadaan saya dari awal 2009, Mbak. Ya. Karena saya kan saya lihat di caleg lah, Mbak. Kuncinya kita tidak boleh berjanji. Kita tidak boleh membohongi orang, ya kan? Dan turun ke lapangan. Itu intinya ya, Bang? Itu kuncinya, Mbak. Sampaikan mohon doa restunya, ya kan? Saya 2009, saya katakan masuk sebuah kampung, kata mereka, kami dah tidak percaya lagi dengan partai politik. Kami tidak percaya lagi dengan anggota dewan. Saya bilang, Pak, saya datang ke sini hanya mohon, pertama, memperkenalkan diri, saya caleg dari partai ini. Kedua, mohon doa restunya aja. Silakan Bapak Ibu yang menilainya. Ya kalau, kan memang belum ada duit, Pak. Belum ada modal kan, turun, paling hanya bola kopi minum, Pak. Tapi ketika niat kita baik, bagus, tulus, ya kalau sekarang sudah jadi pasti ada duit, Pak, walaupun nggak banyak. Ada lah, ya, tapi kan tentu kosnya ya kan, nah, kosnya pasti kita turun ke lapangan, ngumpul orang pasti ada biaya kan, itu aja, tak ada yang lain. Dan masyarakat juga pernah ada minta apa-apa. Jadi kalau aku bisa mengevaluasi perjalanan Abang nih, Abang ingin menyampaikan bahwa ketika menjadi anggota dewan hingga menduduki saat seperti ini bukan harus karena duit. Iya. Karena pendekatan dengan masyarakat jauh lebih penting ya, Bang. Betul. Saya jadi ketua 3 periode, saya tidak pernah keluar duit. Tidak pernah macam nih teman-teman yang lain mungkin dengar cerita nih. Habis sekian kok jadi pimpinan. Saya nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Memang benar-benar partai menugaskan saya. Dan memang bekerja ya, Bang? Bekerja, ya. Tak ada. Sahabat Insight, kita kayaknya udah di akhir nih, Bang. Nanti mungkin kita bisa lanjut lagi di sesi selanjutnya. Mungkin untuk sahabat Insight, Bang Jumadi bisa menyampaikan harapan dan keinginan dari Bang Jumadi sendiri untuk masyarakat Sanggau. Sahabat Insight top, pemirsa yang saya hormati,
uh, wawancara saya dengan Mbak Dina sudah masuk di akhir. Jadi harapan saya semoga masyarakat Sanggau mungkin dapat membaca profil yang telah saya sampaikan, sejarah kehidupan yang saya sampaikan. Ini merupakan motivasi kita semua. Saya tidak ada mengada-ngada, itu memang fakta yang saya rasakan. Nah, tentunya berharap baik bagi saya, belum tentu baik bagi pemirsa. Silakan kita mengeluarkan ide pendapat kita masing-masing sesuai fakta di lapangan. Demikian, Pak. Oke. Baik, sahabat Insight, kali ini Insight Talk pembicaraannya mungkin agak kurang ya Bang, tapi nanti kita lanjutin di episode selanjutnya. Demikian Insight Talk kita kali ini, menjadi inspirasi tentunya untuk sahabat Insight di Kabupaten Sanggau dan di Kalimantan Barat. Terima kasih, saya Dina Prihatiniwardoyo, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang, makasih banyak.